unknown. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Anak Honor Channel. Umat muslim di seluruh dunia sebentar lagi akan merayakan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram. Dalam catatan sejarah, 1 Muharram dikenal sebagai peristiwa saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Tanggal itu kemudian menjadi hari pertama dari kalender Hijriah dan ditetapkan sebagai Tahun Baru Islam. Dan negara kita Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, akan merayakannya di tahun ini tepat pada tanggal 20 Agustus 2020. Seperti beberapa negara muslim lainnya, negara kita juga memiliki tradisi unik dalam menyambut 1 Muharram. Berikut ini beberapa tradisi unik dari berbagai daerah di Indonesia dalam menyambut Tahun Baru Islam versi Anak Honor. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh Keraton Surakarta dalam menyambut 1 Muharram adalah dengan menghadirkan kerbau putih atau lebih dikenal dengan kerbau bule. Mungkin karena alasan inilah, tradisi ini juga sering disebut kirap kebo bule. Dalam tradisi ini, beberapa ekor kebo bule atau kerbau yang berwarna putih diarak keliling kota. Masyarakat Surakarta percaya kerbau ini merupakan turunan kebo bule milik Kiai Slamet dan dianggap keramat. Kerbau-kerbau tersebut berperan sebagai cucuking lampah atau pemandu kirap, dan kemudian diikuti oleh para keluarga keraton yang membawa pusaka, serta diikuti juga dengan barisan warga Surakarta di belakangnya. Kirap ini biasa digelar pada tengah malam, dan biasanya masyarakat sudah berkumpul di tepi jalan yang akan dilewati oleh rombongan tersebut. Salah satu keunikan dari tradisi ini, warga akan berlomba-lomba menyentuh badan dari kerbau tersebut dan berebut untuk mendapatkan kotorannya. Masyarakat di sana percaya bahwa kotoran dari kerbau bule tersebut dapat membawa berkah. Sungguh tradisi yang unik ya. Masih dari wilayah Surakarta, tepatnya di Keraton Kasunan. Tradisi unik menyambut 1 Muharram lain yang tidak kalah unik, yaitu berdoa dan juga berendam pada sebuah mata air yang sangat dipercaya memiliki nilai sejarah. Dalam hal ini, masyarakat yang melakoni berbagai tradisi tersebut percaya bahwa bulan Suro yang bertepatan dengan bulan Muharram merupakan bulan yang sangat mustajab untuk mereka yang memohon sesuatu melalui doa. Tidak hanya itu, tradisi unik dalam menyambut 1 Muharram lainnya juga bisa dilihat dengan adanya suatu pagelaran wayang kulit semalaman suntuk. Tentu saja, hal yang demikian ini selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakat setempat yang selalu berdoa demi mengharapkan kesejahteraan dan ketenangan dalam menjalani hidup. Umat Muslim di Bangka Belitung memiliki cara tersendiri untuk merayakan Tahun Baru Islam. Masyarakat di sana sering melakukan tradisi nganggung. Nganggung sendiri dalam bahasa daerah warga setempat berarti makan bersama. Jadi masyarakat di sana berbondong-bondong datang ke masjid dengan membawa dulang berisi makanan dan lauk pauk untuk dinikmati bersama-sama. Layaknya perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, kebersamaan diangkat menjadi tradisi Tahun Baru Islam. Warga dari seluruh penjuru Bangka berdatangan untuk bersilaturahim sekaligus bertamu ke rumah-rumah warga. Kepercayaan dari masyarakat di sana, semakin banyak tamu yang datang, maka rezeki yang diperoleh akan semakin banyak. Dan makanan yang disediakan pun sangat beragam, layaknya perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Menu yang disajikan pun bervariasi, mulai dari nasi, lontong, ketupat, telur, gulai, hingga rendang. Bahkan ada pula sayuran dan buah-buahan yang ikut disajikan. Untuk teman-teman di Bangka Belitung, semoga budaya seperti ini akan tetap terus dilestarikan ya. Leduk Suro adalah tradisi yang berasal dari kota Magetan, Jawa Timur. Masyarakat di Magetan menggelar tradisi ini untuk menyambut Tahun Baru Hijriah. Leduk Suro merupakan rangkaian acara dengan menggelar kirap nayoko dan rebutan roti rahayu. Tiap kali perayaan ini digelar, ribuan warga berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Momen tahunan ini menarik minat mereka apalagi jika berkesempatan mendapatkan bolu rahayu. Bolu yang didapat
akan dibawa pulang untuk kemudian dimakan bersama keluarga, dan diyakini akan mendapat berkah. Selain sebagai sebuah tradisi penyambutan Tahun Baru Islam, Leduk Suro ini merupakan ajang melestarikan budaya Magetan. Tradisi ini pun menjadi daya tarik wisata budaya Magetan. Kegiatan ini mewakili semua ciri khas dari daerah Magetan, yaitu bolu yang merupakan jajanan tradisional khas Magetan. Sebelum bolu ini diperebutkan, terlebih dahulu digelar kereta kencana. Kereta tersebut dinaiki oleh semua pejabat se-SKPD Magetan. Kereta ini memaknai napak tilas zaman kerajaan dengan sebutan Nayoko Projo. Semua pejabat menaiki kereta kencana ini mengelilingi kota Magetan. Pakaian yang dikenakan para pejabat adalah batik dengan corak pring sedapur yang merupakan batik khas Magetan. Tradisi ini kabarnya menghabiskan sekitar 20.000 bolu yang dibentuk dalam rangkaian gunungan, leduk, gong, dan lesung. Pembuatan roti ini pun dilakukan sendiri oleh industri rumah tangga yang ada di Kabupaten Magetan dengan waktu selama 1 pekan. Hitung-hitung ikut membantu perekonomian warga setempat ya teman-teman. Rebutan bolu ini bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada setahun terakhir dan memohon berkah pada kehidupan di tahun berikutnya. Makna dari ngalap atau meraih bolu tersebut adalah agar pada tahun mendatang kehidupan warga setempat dan bangsa Indonesia akan lebih baik. Ternyata selain sebagai sebuah perayaan, tradisi ini juga memiliki filosofi yang sangat bermakna ya. Tidak kalah unik dengan tradisi-tradisi sebelumnya, ada juga sebuah tradisi menyambut 1 Muharram yang melibatkan kepala kerbau. Tradisi yang diselenggarakan di wilayah Boyolali, Jawa Tengah ini akan melibatkan proses pelarungan kepala sapi yang ditujukan untuk meminta keselamatan sekaligus berkah di dunia. Dalam acara tersebut, warga akan berjalan sejauh 4 km menuju puncak Merapi untuk melakukan prosesi pelarungan tersebut. Dalam prosesi tradisi ini, kepala kerbau akan ditutup dengan kain putih yang merupakan simbol rasa hormat kepada sang penguasa. Acara semacam ini juga dikenal dengan sebutan sedekah gunung. Menariknya, para masyarakat yang ikut dalam arak-arakan tersebut akan menggunakan baju adat khas Jawa yang sebelumnya juga melakukan prosesi doa sekaligus nyanyian Jawa. Tradisi Mubeng Beteng merupakan simbol refleksi dan introspeksi diri orang Jawa pada malam 1 Suro yang bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Tradisi Mubeng Beteng ini dilakukan oleh ratusan abdi dalem dan mengelilingi Keraton Yogyakarta dan diikuti oleh semua warga. Selama mengelilingi benteng, mereka harus melakukan tapa bisu atau tidak berbicara atau bersuara, serta tidak makan, minum, dan juga merokok. Dalam mengelilingi benteng, jarak yang ditempuh mencapai hampir sekitar 5 km. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perenungan atas perjalanan hidup selama 1 tahun lamanya. Tradisi unik menyambut 1 Muharram yang satu ini nantinya akan dimulai pada pukul 00 dini hari dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat di sekitar Yogyakarta. Dikenal sebagai sebuah tradisi yang dilakukan sudah turun-temurun sejak dahulu kala, kegiatan ini pun merupakan wujud dan representasi atas bentuk syukur kepada Sang Pencipta. Upacara Tabot merupakan tradisi perayaan Tahun Baru Islam di Bengkulu. Masyarakat Bengkulu melakukan tradisi unik ini untuk mengenang kepahlawanan serta meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali bin Abu Thalib. Upacara Tabot ini masih mendapat pengaruh yang lumayan kuat dari upacara Karbala di Iran. Perayaan Tahun Baru Islam ini telah dilakukan sejak tahun 1685 oleh Syekh Burhanuddin yang juga dikenal sebagai Imam Senggolo. Masyarakat Kota Bengkulu percaya apabila perayaan Tahun Baru Islam ini tidak mereka lakukan, maka akan terjadi musibah atau bencana. Tidak mengherankan, pada perayaan Tabot ini akan banyak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual.
Tradisi barikan masih dilestarikan dan dilakukan oleh masyarakat Pati untuk menyambut Tahun Baru Islam. Tradisi barikan adalah acara kenduri bersama. Biasanya, masyarakat membawa dan mengumpulkan nasi serta lauk pauk dari rumah masing-masing. Setelah dikumpulkan, nasi dan lauk pauk tersebut kemudian didoakan. Setelah memanjatkan doa, masyarakat langsung menggelar makan bersama. Pada ritual ini, semua masyarakat akan saling tukar-menukar lauk yang mereka bawa. Ritual barikan ini menjadi cara masyarakat untuk meningkatkan kerukunan antar warga desa. Masyarakat Makassar memiliki tradisi yang paling unik di antara daerah lainnya di Indonesia. Untuk merayakan Tahun Baru Hijriah, mereka biasanya berbondong-bondong pergi ke pasar untuk memborong perabotan rumah. Entah apa yang melatar belakangi tradisi tersebut, namun yang pasti tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun. Pada tanggal 1 Muharram, para ibu di Makassar akan berbelanja besar-besaran untuk memborong perabot rumah. Namun, jenis barang yang mereka beli hanya satu. Karenanya, tidak heran apabila para ibu di Makassar akan memiliki banyak persediaan perabot rumah tangga setelah bulan Muharram. Di Sukabumi, masyarakat merayakan Tahun Baru Hijriah dengan mengikuti lomba menabuh beduk. Tradisi unik ini sering disebut ngadulak. Peserta lomba biasanya berbentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang atau lebih dan memiliki tugas sebagai pemukul beduk, pemukul kentungan, dan pemukul alat tambahan lainnya. Irama yang dimainkan para peserta lomba selalu berhasil membuat penonton kagum karena mereka bisa menampilkan sesuatu yang unik. Nah, itu dia beberapa tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menyambut Tahun Baru Islam. Semoga tradisi-tradisi ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah agar bisa tetap dilestarikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam anak honor.